Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi, Pak. Selamat pagi, Bapak. Terima kasih Bapak, Ibu, teman-teman semuanya dan Hande Taulan yang berbahagia pada pagi hari ini. Kita akan mengikuti rangkaian kegiatan webinar yang kita sudah selenggarakan dari webinar pertama dan sekarang adalah webinar ke-19 dan yang ke-20. Tentunya dari rangkaian kegiatan webinar pada hari ini beberapa topik-topik yang sangat relevan, sangat keren begitu ya yang akan nanti disampaikan oleh dua narasumber kita pada pagi hari ini. Oke, sebelumnya izinkan saya Imade Agus Wirawan selaku Ketua Kelompok Riset Data Science akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Baik, untuk pertama-tama izinkan saya mengaturkan panganjali umat Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam harmoni dari Undiksa Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Oke, tentunya pada pagi hari ini hari yang sangat baik sekali. Kita akan mengikuti kegiatan webinar yang ke-19 dan yang ke-20 ya, dengan pembicaranya di sini ya, untuk webinar yang ke-19 di sini akan disajikan oleh Saudara Idewo Gede Mahesta Parawangsa dengan topik yang akan diangkat pada pagi hari ini adalah Implementation of the LSTM Method for Pattern Recognition of Speech Image of Balinese Phoneme in Electroencephalogram Signal. Nah, tentunya beliau Pak panggil, biasanya saya panggil di Mahesta, ini adalah alumni mahasiswa Sistem Informasi jurusan Teknik Informatika FTK Undiksa, dan saat ini beliau sudah bekerja di software house yang bernama Paperless ya. Semoga benar ya, nanti mohon dikoreksi. Nah, tentunya topik yang akan dibawakan hari ini adalah bagian dari skripsi yang dulu sudah pernah dikerjakan. Nah, kemudian yang webinar series kedua kita lanjutkan nanti setelah sesi berikutnya adalah webinar series kedua yang akan dibawakan oleh Bapak Imade Putramo ST MTech PhD. Beliau adalah dosen di jurusan Teknik Informatika FTK Undiksa, dan topik yang beliau angkat adalah Data Collection is in Emerging AI, Challenge and Opportunity. Challenging and Opportunity. Challenge and Opportunity, bukan challenging ya, Challenge and Opportunity. Nah, tentunya ini juga sangat menarik sekali ya, karena saat ini tentunya dalam mengembangkan sebuah model AI, peran data sangatlah penting. Tentunya saya tidak perlu berlama-lama lagi untuk memberikan kata sambutan atau kata pengantar ya, karena hal yang paling inti adalah pada diskusi dan presentasi dari bapak-bapak narasumber pada webinar hari ini. Ya, nanti untuk sesi pertama kami akan berikan kepada Idewo Gede Mahesta Parawangsa untuk menyajikan hasil penelitian yang telah dilakukan ya. Semoga nanti bisa memberikan pengetahuan, insight baru bagi kita semua ya, terkait pengolahan data khususnya pada data sinyal EEG. Nah, waktu kami persilakan di Mahesta sebanyak kurang lebih sekitar 30 menit untuk menyajikan materi presentasinya, dan dilanjutkan dengan Pak Made Putramo selama 30 menit juga, dan nanti di sesi ketiga nanti akan ada sesi diskusi dan tanya jawab. Oke, untuk itu saya persilakan kepada Di Mahesta untuk memberikan pemaparan materi berikut. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Agus. Saya izin share screen dulu ya. Oke, apa sudah terlihat untuk share screen-nya ya? Ya, sudah Di Mahesta. Oke, baik. Oke, selamat pagi semuanya. Om Swastiastu. Saya Idewo Gede Mahesta Parawangsa, bisa dipanggil Mahesta. Seperti yang Pak Agus sebelumnya bilang, saya adalah alumni dari Undiksa, program studi Sistem Informasi, jurusan Teknik Informatika, dan pada saat ini saya bekerja di RSUP Ngurah, lebih tepatnya RS Anglah. Itu saya bekerja di bagian AI Division, atau lebih tepatnya AI Outsourcing dari Rumah Sakit Sanglah. Nah, pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk sharing
mengenai skripsi saya, yang dimana skripsi saya itu berjudul implementasi metode LSTM atau Long Short Term Memory untuk pengenalan pola imajinasi ucapan penganggih suara aksara Bali pada sinyal elektroensefalogram. Oke, kita mulai dari latar belakang dulu. Kenapa sih saya memilih aksara Bali? Nah, jadi aksara Bali khususnya di Bali itu adalah warisan budaya yang memang diwajibkan. Hal ini dibuktikan melalui peraturan Gubernur Bali pada nomor 80 tahun 2018. Selain itu juga penganggih suara yang dimana saya gunakan pada penelitian ini itu penting untuk membentuk fonetik dan makna kata dalam aksara Bali. Nah, untuk menjembatani antara warisan lokal dengan teknologi ini terdapat konteks inklusi yang dimana terdapat keterbatasan untuk orang yang memiliki keterbatasan dalam mengekspresikan ketika ia ingin berkomunikasi. Nah, metode tradisional mereka masih menggunakan seperti bahasa isyarat, kemudian pihak ketiga untuk membantu berkomunikasi, dan itu memiliki tantangan tersendiri. Nah, solusi yang dikemukakan yaitu dengan teknologi BCI atau Brain Computer Interface, di mana teknologi ini menawarkan solusi inovatif yang tidak memerlukan gerakan fisik. Jadi gimana sih cara untuk menjembatani komunikasi ini untuk mendukung pelestarian budaya aksara Bali? Nah, bisa teman-teman lihat di gambar ini. Jadi BCI itu bisa menangkap sinyal dari elektromagnetik di otak manusia, di mana otak manusia itu memiliki sinyal otak yang unik atau berbeda-beda. Dengan teknologi ini itu bisa mengkonvert menjadi numerik, dan nanti data tersebut akan bisa kita olah dan berikan ke AI agar bisa diprediksi. Pada penelitian saya kali ini saya berfokus di aksara Bali, di mana ketika orang itu ingin mengucapkan aksara Bali itu bisa diprediksi oleh AI, kira-kira kasarannya seperti itu. Nah, aktivitas ini dinamakan Imaginate Spelling atau imajinasi ucapan. Terkait model AI-nya, kenapa sih saya menggunakan long short term memory? Nah, pertama, model ini itu merupakan model yang dikhususkan atau dibuat untuk data sekuensial, di mana data EEG ini memang dia sekuensial dan time series atau terdapat waktu, pola, dan waktunya. Kemudian model ini juga memiliki kemampuan untuk mengelola dari memori jangka panjang. Dan berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah saya kaji, memang LSTM ini mampu untuk menangani data EEG yang unik dan juga bervariatif seperti itu. Untuk metode penelitian yang saya gunakan bisa dilihat pada slide berikut, di mana pada datasetnya saya akuisisi dari dataset BC dataset yang dikumpulkan, yang dikolek oleh Wirawan pada tahun 2024 atau Pak Agus. Kemudian lanjut ke pre-processing, di mana saya gunakan segmentation dan dekomposisi menggunakan bandpass filter, vector extraction dan feature extraction, kemudian klasifikasi, assessment model, dan setelah itu akan disimpan modelnya, dan agar kita lebih mudah untuk mengoperasikan penelitian ini, saya implementasikan dalam bentuk website dengan menggunakan metode extreme programming, atau ini metodenya di dalam agile. Oke, kita lanjut ke pengembangan model, di mana pada pengembangan model ini kita mulai dari bahas datasetnya dulu. Pada dataset itu terdapat, pada pesisir dataset terdapat 31 partisipan dengan jenis task, terdapat mengeja dan membayangkan. Durasi per trial itu 5 detik, atau durasi per mengucapkan aksara itu 5 detik, di mana trial per partisipan itu ada 12, di mana ada A, I, U, E, O, kemudian ada 6 vokal sekuensial dan 6 vokal acak. Jumlah skenario pada partisipan itu 2, untuk total satu partisipan itu terdapat 60 detik, dan alat yang digunakan bernama Context KT88 dengan 16 channel EEG, dan di EEG itu terdapat 100 Hz sampling rate untuk data EEG.
Setelah saya menganalisis datanya, itu saya gunakan dua kategori untuk data ini, di mana pada isi dataset ini terdapat karakter spelling dan juga karakter imaginate. Karakter spelling itu di mana ketika partisipan mengucapkan dari aksara tersebut, sedangkan karakter imaginate atau CI itu ketika partisipan mengimajinasi dari aksara ini. Nah, untuk karakter spelling saya gunakan sebagai data latih untuk AI-nya mengerti pola dari data tersebut, dan karakter imaginate atau membayangkan karakter datanya itu saya gunakan sebagai data test. Nah, untuk LSTM sendiri saya gunakan arsitektur dari Agarwal dan Kumar, di mana bisa dilihat untuk arsitekturnya seperti berikut. Terkait untuk evaluasi, saya gunakan 3 skenario, di mana terdapat variasi dari jumlah layer dan atau unit neuron dalam layer tersebut, dan juga dropout dari model. Nah, bisa dilihat untuk variasi pertama itu saya gunakan modifikasi neuron dari layer 1 LSTM. Kemudian setelah itu ketika didapatkan model terbaik, saya akan gunakan variasi layer kedua, di mana terdapat 3 skenario dari penggunaan neuron yang akan digunakan. Kemudian yang terakhir itu variasi dropout, di mana saya juga ada 3 skenario dari variasi ketiga ini. Nah, setelah saya dapatkan, pada skenario tadi yang saya jelaskan itu saya juga gunakan perankingan kriteria dari cost benefit analysis. Nah, ini terdapat benefit dan cost, di mana ini juga saya dapatkan dari Wirawan et al. Pada tahun 2019, di mana pada benefit itu saya gunakan 4 parameter, di mana terdapat akurasi, presisi, recall, dan juga F1 score dari hasil model tersebut. Kemudian untuk cost-nya saya gunakan parameter dari model dan juga jumlah epoch. Nah, setelah didapatkan dari hasil dari model tersebut, di sini saya terapkan studi komparatif, di mana studi komparatif ini bertujuan agar kita lebih valid untuk menentukan hyperparameter model ini benar-benar maksimal dari penelitian ini. Nah, untuk studi komparatif itu saya bandingkan metode ekstraksi fitur dan baseline reduction-nya dulu, di mana saya bandingkan ekstraksi fitur dengan baseline reduction dibandingkan dengan ekstraksi fitur DE tanpa baseline reduction. Setelah itu akan dibandingkan juga dari sisi model AI-nya, di mana saya bandingkan dengan baseline model machine learning, baseline model artificial neural network, dan juga model yang saya gunakan dengan hyperparameter terbaik, yaitu long short term memory. Oke, untuk implementasi model agar peneliti lebih mudah untuk melatih dari AI ini saya buatkan website, di mana terdapat 4 tahapan berikut. Yang pertama yaitu planning, mana saya merancang fitur-fitur berikut, di mana terdapat build model, kemudian predict aksara, dan juga about the system terkait langkah-langkah atau panduan dari sistemnya. Kemudian desain, di sini saya buat use case, activity diagram, serta user interface menggunakan Figma dengan menerapkan juga prinsip Gestalt pada UI UX design. Untuk coding, implementasi coding yang saya gunakan di sini saya menggunakan React.js untuk front end-nya, dan juga Fast API dari sisi back end. Nah, untuk testing juga saya di sini menerapkan 3 testing, di mana terdapat black box testing untuk ke user, bukan black box testing untuk fungsionalitas dari sistem ini, kemudian white box testing untuk logiknya, dan juga SUS, dan ini akan diberikan ke user untuk menguji apakah sistem ini memang sudah interaktif, efektif, atau belum. Oke, sebelumnya saya sudah menjabarkan dari sisi metode, dan kita lanjut ke hasil dan pembahasan dari penelitian ini, di mana setelah saya lakukan pre-processing itu
datanya membentuk seperti ini. Dan ini saya gunakan MATLAB dan juga kode Python untuk preprocessingnya, dan saya gunakan metode saya sebelumnya, dimana setelah saya lakukan segmentasi dan juga baseline reduction, hasilnya seperti ini, dimana terdapat 3 label, yaitu arousal, dominance, dan juga valen, dengan data 2D yang berisi shape 60 kali 64. Kemudian untuk setelah di pre-processing, modelnya akan dilatih seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dilatih dengan 3 skenario, di mana yang skenario pertama itu saya gunakan variasi pada layer pertama, di mana pada layer LSTM pertama itu terdapat 32 neuron, 64 neuron, dan juga 128 neuron. Hasil yang saya dapatkan yaitu LSTM dengan 3 neuron itu mendapatkan hasil normalisasi cost benefit terbaik, di mana hasilnya bisa dilihat sebagai berikut untuk hasil normalisasi cost benefitnya. Kemudian setelah saya dapatkan dari layer pertama terbaik, saya gunakan untuk menguji skenario kedua, di mana saya memvariasikan layer LSTM 2 dengan 32 neuron, 64, dan juga 128. Hasilnya juga di layer kedua saya mendapatkan skenario pertama yang terbaik, di mana layer kedua itu menggunakan 32 neuron, dan hasilnya bisa dilihat pada tabel berikut. Untuk skenario terakhir itu saya variasikan dari masing-masing dropout dari layer, di mana pada dropout yang paling maksimal itu saya dapatkan di 30% dari layer pertama dan layer kedua. Untuk hasilnya bisa dilihat sebagai berikut dari hasil normalisasi cost benefit. Setelah saya lakukan hyperparameter dengan skenario yang sudah saya jabarkan, ini hasil arsitektur model yang saya dapatkan, di mana di sini inputnya yaitu 12 kali 5 time step kali 64 feature atau 60 kali 64, itu ia akan dilatih dengan model LSTM sebagai berikut, dan nantinya akan menghasilkan 6 output, yaitu aksara Bali, 6 penganggih suara aksara Bali, dan akan disimpan dengan format .h5 yang nanti akan diimplementasikan ke sistem website saya. Untuk arsitektur modelnya lebih lengkapnya bisa dilihat sebagai berikut. Nah, setelah saya dapat hasil dari LSTM sebelumnya, saya lakukan juga studi komparatif. Hasilnya itu metode baseline reduction dengan differential entropy itu mampu mengungguli dibandingkan dengan metode tanpa relative difference atau tanpa baseline reduction dengan akurasi 74,19% dibandingkan dengan 51,29%. Untuk validasi model juga, LSTM terbukti unggul dibandingkan SVM dan juga Artificial Neural Network, di mana LSTM ini menunjukkan akurasi 74,19% dibandingkan Artificial Neural Network dan juga SVM yang masih memiliki akurasi di bawah 60%. Ini untuk hasil dari komparasi yang saya sudah lakukan, dan ini juga artikelnya sudah saya publish di IEEE, nanti bisa dicek mungkin untuk lebih lengkapnya. Tapi pada penelitian ini saya kembangkan lagi dan saya bandingkan dengan model LSTM juga. Untuk studi komparatifnya bisa dilihat dari pola sinyal. Di sini juga saya membandingkan dari pola sinyal kita menggunakan reduksi baseline dan tanpa reduksi baseline. Dan bisa dilihat dengan baseline reduction itu sinyalnya lebih stabil dari 4 segmentasi ini, di mana ini memudahkan AI model untuk memprediksi dari klasifikasi yang akan digunakan. Nah, untuk dari pengembangan sistem juga saya lakukan testing dan hasilnya sebagai berikut, di mana hasil tes saya ini menunjukkan valid dengan 16 skenario, dan juga white box testing juga semuanya valid dari 4 modul yang saya gunakan, dimana terdapat pre-processing, training, prediction, dan juga model state untuk model manajemennya yang nanti akan saya demokan setelah ini. Dan untuk tes ke user itu juga mendapatkan hasil yang cukup baik, di mana rata-rata dari 12 responden itu saya dapatkan sebanyak 74,17 dengan interpretasi hasil good dan juga grade B.
Oke, untuk demo aplikasi mungkin saya bisa demokan sekilas. Nah, ini untuk sistem saya. Oke, kita coba dari awal dulu, di mana di sini terdapat interface-nya. Sistem ini memudahkan melatih AI model menggunakan dataset serupa, yaitu menggunakan aksara Bali. Oke, mungkin kita coba untuk buat model, di mana di sini kita bisa menginputkan dari data baseline atau data sinyal netral dengan data trial atau data ketika partisipan mengucapkan aksara A, I, U, E, O. Oke, kita coba training untuk partisipan 1. Oke, kita coba training dataset baseline. Kita upload baseline dulu untuk partisipan 2, coba. Oke, ini untuk baseline-nya. Kemudian saya upload untuk trial-nya juga. Untuk trial dataset awal kita pakai partisipan 2 juga, dan kita start training modelnya. Nanti akan muncul dia di sini. Oke, ya berhasil nge-training ya setelah diproses dengan shape atau bentuk data sebagai berikut. Kemudian ini saya training pakai keyword validation juga untuk modelnya, dan model LSTM ini sudah ditanamkan di sistem ini ya. Jadi kita tunggu, mungkin paling trainingnya itu memakan waktu 1-2 menit atau kurang, tergantung dari datanya sih. Oke, nah ini untuk hasilnya, dimana bisa dilihat ya langsung terdownload juga untuk modelnya, dan ketika saya refresh itu dia langsung terdapat modelnya di sistemnya. Itu ini untuk confusion matrix. Dan ya sekarang kita coba prediksi dengan model LSTM yang sudah saya buat. Oke, kita di sini akan kita coba prediksi dengan aksara A, dimana datanya sudah saya potong juga. Kita coba prediksi aksara A partisipan 2 ini menggunakan data tes. Nah, dia akan muncul prediksi seperti ini. Jadi memang sistem ini dikhususkan untuk training dan juga tes dari model LSTM tersebut, akan memudahkan kita training tanpa mengulik kode lagi. Itu ini untuk panduannya ya. Jadi mungkin sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Saya Deo Mahesta. Terima kasih atas perhatiannya, dan Om Santi. Oke, terima kasih Deo Mahesta sudah memaparkan hasil eksperimennya, hasil penelitiannya, dan juga sekaligus demo program nantinya. Mungkin yang telah dipaparkan oleh Deo Mahesta tadi itu adalah terkait dengan imaginate spelling. Jadi Deo Mahesta mengembangkan model dan sekaligus menerapkan model yang dikembangkan adalah LSTM, begitu ya Deo Mahesta ya. Nah, tujuan dari model ini adalah memprediksi apa yang ingin diucapkan gitu ya. Dengan membayangkan saja aksara A, I, W, O, model akan bisa memprediksi apa yang sebenarnya manusia bayangkan gitu ya. Itu disebut dengan imaginate spelling. Nah, tentunya dengan menggunakan data yang digunakan itu adalah data sinyal EEG. Nah, ini penelitian ini cukup menarik dan tren saat ini ya. Mungkin beberapa peneliti dunia juga sedang mengarah ke sini, khususnya mungkin pada pengembangan aplikasi sintetik telepati yang dikembangkan oleh si Elon Musk itu sendiri. Tetapi ya tentunya arah pengembangannya juga sangat relevan dan terkait dengan itu. Nah, terkait dengan itu mungkin nanti akan kita bisa lebih detail lagi dibedah dalam sesi diskusi dan tanya jawab nanti ya di Mahesta ya, setelah sesi webinar yang kedua yang selanjutnya ini, yang akan nanti disampaikan oleh Pak Made Putramo. Nah, jadi sekian. Jadi kalau dilihat di sini pesertanya lumayan banyak, ada 70-an. Jadi sedikit informasi di sini tentunya
webinar ini diselenggarakan oleh kelompok riset data science dan peserta-pesertanya tentunya dari Undiksa dan juga dari beberapa kampus. Salah satunya dari UTTI ya, Jogja. Terima kasih teman-teman semuanya sudah meluangkan waktu dan ikut bersama-sama belajar bersama-sama terkait dengan perkembangan dari teknologi AI. Namun mohon izin mungkin Pak Agus, saya ada Ya. satu pertanyaan lagi, itu Ya, mungkin lebih bertanya ke Mahesta. Silahkan. Nah, kebetulan kan dari risetnya Mahesta itu sama Pak ya, menggunakan datasetnya EEG dan kebetulan hanya berbeda di studi kasusnya dan datasetnya yang berbeda. Nah, mungkin saya akan bertanya langsung pada Mahesta. Tadi kan sempat ditampilkan bahwa data yang digunakan untuk melatih itu data dari di saat mengucapkan. Lalu untuk data testingnya itu menggunakan dataset saat membayangkan, begitu ya. Nah, saya ingin memastikan yang saya ketahui untuk dari label kedua dataset tersebut kan sepertinya sama, namun apakah sudah dilakukan pengecekan untuk distribusi datanya, jumlah yang di-train dan di-testing itu sama, dan selain itu saya ingin bertanya dari hasil akurasi yang diperoleh, kalau tidak salah itu berjumlah rentang 70% ya. Nah, itu proses training atau pembagian datanya apakah pure hanya membagi data train pada dataset mengucapkan dan data testingnya full menggunakan dataset yang membayangkan, atau mungkin menggunakan pendekatan seperti mengambil sebagian datanya untuk di training agar AI mampu mengenali pola aktivitas dari data testing tersebut, begitu. Karena sebelumnya saya sempat menganalisis dan melakukan teknisnya, itu jika AI yang sudah dilatih dengan menggunakan dataset pada media stimulus 1 lalu diujikan pada data di stimulus yang berbeda, tentunya itu kan berada di rentang waktu yang berbeda. Nah, setelah pengujian saya itu didapat peroleh hasil akurasi yang jauh signifikan di bawah gitu. Mungkin dari Mahesta bisa memberikan pencerahan terkait bagaimana bisa mendapat akurasi yang maksimal dan bagaimana metode untuk splitting datanya gitu. Oke, terima kasih Rama. Pertanyaan kedua, jadi ini teknis ya, kira-kira pertanyaannya terkait dengan bagaimana sih memastikan bahwa data yang digunakan sebagai data train itu representatif untuk digunakan untuk memprediksi data yang akan ditesting gitu kira-kira. Karena sebelumnya Rama memiliki struggle di hasil pengujiannya gitu ya. Jadi model yang Rama gunakan itu sudah dilatih di data train, tetapi ketika digunakan untuk memprediksi data testing itu akurasinya kecil gitu. Nah, ini mungkin perlu diklarifikasi mungkin Mahesta, karena hasil dari pengalamannya bagaimana gitu ya. Kira-kira bagaimana? Silakan Rama. Mahesta. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, untuk Rama ini sebenarnya juga sama, kita riset sebelumnya pada saat saya jadi mahasiswa, jadi kita saling sharing terkait teknis juga untuk EEG gitu, karena memang domainnya ini sangat spesifik gitu. Oke, balik ke pertanyaan apakah data tesnya ini saya gunakan sebagai train atau tidak. Untuk sistem ini itu memang data test atau karakter imaginer itu tidak saya gunakan sebagai data test ya, dimana memang dari BC dataset sendiri itu memang sudah ada labelnya, dimana ada A, I, U, E, O, dan itu untuk tesnya sendiri saya tidak ada nge-training di proses sebelumnya, di proses di sistem websitenya yang sudah saya rancang. Nah, oleh karena itu sebelum saya ingin ngetes itu saya potong-potong dulu terkait dari data tesnya, karena kan kalau dilihat dari label BC dataset tuh dari detik 1 sampai 5 itu A, 6 sampai 10 itu A juga. Jadi oleh karena itu saya bisa memotongnya dengan jelas gitu. Nah, bagaimana saya memastikan bahwa dari data tes itu sudah benar atau tidak ya, karena di karakter imaginate BC dataset itu juga ada labelnya gitu. Jadi ya saya pastikan aja ini beneran nggak dia labelnya A gitu, walaupun modelnya tuh belum pernah
di training dengan dataset karakter Imagineer itu. Jadi saya metesnya seperti itu. Untuk mengenali pola juga, perbedaan dari karakter Imagineer dan juga karakter spelling itu setelah saya analisis juga memang berbeda dari karakteristik otak imajinasi dengan mengucapkan. Dimana jika kita menginput full dari dataset yang diberikan atau yang tidak dipotong-potong, itu menghasilkan hasil yang kurang maksimal juga, karena kan datasetnya juga bisa dibilang terbatas, dimana masing-masing kelas itu hanya merepresentasikan masing-masing dataset itu hanya merepresentasikan satu label dengan 2 trial gitu, dimana masing-masingnya juga 5 detik, dan itu setelah saya eksplorasi memang kurang maksimal di model LSTM, yang dimana LSTM ini memerlukan waktu atau representasi fitur detik itu harus lebih banyak. Itu setelah saya eksplorasi dari research dan juga AI gitu. Mungkin tantangannya yaitu perlu augmentasi data seperti yang tadi sudah didiskusikan, karena itu krusial sekali untuk penelitian saya saat ini. Dan juga ya itu sih, karena memang augmentasi data itu sangat penting untuk dataset time series. Mungkin kalau ada masukan dan juga eksplorasi terkait penelitian-penelitian sebelumnya, itu bisa kasih masukan dan juga diskusi juga terkait penelitian ini, karena ini baru tahap awal sih kalau pikir-pikir lagi. Gitu sih dari saya. Mungkin kalau kurang jelas bisa ditanyakan kembali mungkin dari Ram. Kira nanti tanyakan kembali ke Pak Agus Wirawan gitu. Jadi satu guru satu ilmu, jangan berdebat lah mungkin ya. Oke. Nah, mungkin yang menjadi tantangan di sana, Mahesta menggunakan sinyal baseline-nya itu untuk mereduksi berapa detik, Mahesta? Itu saya gunakan 3 detik yang paling optimal, yang noise-nya sedikit. Nah, mungkin di sana mungkin Rama mungkin perlu dieksplor, karena Rama menggunakan skema itu hasil akurasinya dari train, validasi, testingnya jauh jomplang di bawah gitu. Nah, memang tantangan dari pola sinyal EEG itu kan time series gitu, jadi sangat dipengaruhi oleh waktu gitu ya. Mungkin pola gelombang saat ini itu berbeda dengan pola gelombang yang berikutnya nanti gitu, dan lain sebagainya. Itu tentunya harus perlu direduksi. Nah, seperti tadi kan harus dinormalisasi gitu ya. Jadi kan ada outlier, ada artefak noise, itu kan perlu dinormalisasi. Nah, itu sebenarnya yang kemarin kita diskusikan terkait dengan baseline-nya itu ya, baseline reduction, yaitu melakukan normalisasi dengan data baseline-nya gitu ya, menormalisasi dengan data sinyal EEG sendiri gitu ya. Nah, tapi si Rama masih belum menemukan akurasi yang maksimal gitu ya terkait dengan pendekatan baseline reduction ini. Mungkin nanti Rama bisa dicoba memilih sinyal baseline yang tepat gitu, sehingga bisa menghasilkan akurasi yang lebih baik lagi. Mungkin begitu. Kemarin sepertinya Mahesta mencoba memilih dan memilah sinyal baseline yang paling tepat, yang mana yang betul-betul sedikit noise-nya atau sedikit artefaknya begitu ya Mahesta ya, kemarin itu ya. Nah, sehingga bisa mencapai akurasi yang tinggi. Tapi kalau seandainya Pak, kembali lagi ini untuk mempertegas dan membantu Rama, kira-kira ketika diprediksi dengan tidak hanya aksara A saja, misalkan A, I, W, O, itu masih bisa mencapai akurasi tinggi ya Mahesta ya? Oke, untuk sebelumnya sih yang saya coba-coba dari riset ini, itu dia kurang maksimal sih. Kan belum pernah di-train juga. Kalau dari data fullnya ya A, I, W, E, O tuh, itu dia masih banyak yang acak gitu. Karena memang dia ini kan waktu masih banyak yang kurang maksimal, yang memang salah diprediksi. Itu perkiraan kira-kira 60-an% akurasinya. 60%. Ya, tapi itu tidak saya cantumkan sih untuk data testnya, itu hanya saya gunakan untuk demonya saja. Kalau untuk dataset karakter Imagineer-nya. Jadi misalkan kita menggunakan data testing yang berisi label A, I, W, O gitu secara acak gitu. Kemudian kita predik dengan modelnya, itu akurasinya juga rendah ya berarti. Ya, rendah juga kalau kita masukkan ya, rendah. Itu tantangannya sih. Tantangan dari makanya saya cantumkan perlu augmentasi data juga untuk penelitian. Ya, mungkin begitu insight-nya Rama. Semoga nanti kita bisa menemukan pola yang tepat gitu ya, agar modelnya bisa mengeneralisasi pola dari sinyal EEG. Ya, gitu kira-kira Rama mungkin yang disampaikan oleh Mahesta, dan juga menjadi
Ya, pertanyaan Pak juga ini sebenarnya untuk mengatasi tantangannya Rama ini kira-kira. Ya, mohon doanya Mahesta biar Rama biar bisa segera menuntaskan skripsinya gitu supaya bisa segera. Ya, begitu Rama kira-kira ada yang ingin Oke. disampaikan ke Nih, baik Pak dan Maesta atas pencerahannya. Mungkin nanti dari hasil pembahasannya akan saya tinjau kembali dan akan didiskusikan kembali dengan Pak. Baik, terima kasih Maesta. Terima kasih Rama. Oke, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Jadi untuk webinar pada siang hari ini sudah kita jalankan, sudah kita lalui dengan baik dan lancar. Tentunya banyak pertanyaan, banyak banyak interest atau banyak topik yang bisa didiskusikan pada siang hari ini. Kami berharap selaku perwakilan dari kelompok riset data science bisa menyebarluaskan ilmu pengetahuan seluas-luasnya dan tentunya bisa berdampak untuk kita semua baik dari domain yang sama maupun domain yang berbeda. Ya, kami berharap tentunya partisipasi dan motivasi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya itu sangat kami hargai dan kami bangga dan menjadi motivasi kami untuk terus melaksanakan kegiatan webinar untuk periode-periode selanjutnya. Oke, terima kasih dan tentunya saya selaku perwakilan dari kelompok data science mengucapkan terima kasih kepada Pak Putrama dan di Mahesta sudah berkenan dan menyebar luaskan atau sharing ilmu pengetahuannya kepada kami sehingga kami bisa mendapatkan insight yang bermakna untuk pada hari ini tentu.